Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan yang berbahagia, hari ini hari Senin dan sudah persiapan untuk ujian lisan tadi sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan materi review saja hari ini. Ya, saya akan mereview materi secara cepat ya, supaya kawan-kawan ada materi untuk pembelajaran. Fokus Anda di materi ini apa? Ini katibun, qariun, jalisun, raqibun, la'ibun. Apa? Bahwa Anda fokus dengan terjemahan dari bahasa Arab penulis ya. Kemudian qariun membaca, katibun penulis, jalisun duduk, raqibun mengendarai, la'ibun bermain, masyin berjalan, dhahikun tertawa. Polanya adalah ini. Kataba yaktubu, qara'a yaqra'u, jalasa yajlisu, rakiba yarkabu, la'iba yal'abu, masa yamshi, dhahika yadhaku. Nah, pola ini bisa jadi soal menunjukkan pertanyaan ini. Apa asal kata dari raqibun misal ya? Maka asal katanya adalah rakiba yarkabu. Hati-hati barisnya. Kadang kita melihat rakiba yarkabu, kadang soal itu menjebak. Rakiba menjadi apa? Rakaba ibu. Rakiba misalnya rakiba yarkibu. Nah, ini namanya mengecoh ya. Jadi hati-hati dengan teks seperti ini. Baik, untuk yang kedua, hiwar. Tadi ada saya bahas pertanyaan. Hal anta mudarrisun, saya ganti menjadi hal anta muallimun. Jawaban Anda bila pertanyaan hal wajib, apa wajibnya antara dua jawaban ya. Misal saya minta tadi apa? Pertanyaannya adalah hal anta muallimun, apakah Anda pengajar? Bila Anda menjawab na'am, maka ulang ya, na'am ana muallim. Tapi jika jawaban Anda lah, maka jawabannya apa? Ana talibun ya. Jawabannya bisa na'am, bisa lah. Begitu juga dengan teks ini. Kemudian pertanyaan aina, kemudian pertanyaan maza, pertanyaan hal, dan limadha. Maka pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya adalah susunan struktur Arab. Artinya tidak mungkin Anda ubah-ubah. Bila pertanyaan banyak na'am atau la ya. Itu fokus Anda untuk maka jawabannya apa tadi? Hal anta muallimun. Jika benar Anda poin 10. Ini. Yang kedua jawabannya, Anda tadi mengirim soal sudah, cuman soalnya jawabannya adalah salah ya. Jawabannya adalah salah. Nomor 2 salah. Nomor 3, al-kutubu fil maktabati benar ya, maktabati itu benar ya. Nah, begitu juga dengan teks ini ya. Teks ini juga sama. Ini teks Anda juga bersama. Kaifa, ini Anda perlu perhatikan soalnya. Qadaiti yaumi amsi ya Amira, bagaimana engkau menghabiskan waktu ya. Nah, ini juga fokus perjawabannya. Wa anti ya fadilah, kamu bagaimana? Qumtu dan seterusnya ya. Maka ketika teks ini jadi bahan dalam pembelajaran, maka Anda melihat jawabannya apa ya. Nah, ini fokus Anda untuk rumus. Jangan sampai salah lagi nanti ketika ujian lisan ABCD, apalagi ujian tertulis, apalagi soalnya ya kebanyakan tidak mungkin seperti yang Anda harapkan. Pasti soalnya mengecohnya banyak ya. Mengecoh itu pasti penting. Kenapa? Karena melihat ketelitian Anda. Semua kita bahas ketelitian. Jangan ceroboh, jangan juga perasaan langsung benar padahal itu salah ya. Nah, pertanyaannya pasti kemungkinan besar seperti ini. Kalimatnya adalah kataba. Pertanyaannya adalah apakah isim fa'il dari kataba ya? Isim fa'il dari, nah ini juga jawabannya banyak. Bisa jadi katabun, katibun, katubun. Nah, ini banyak pengecohnya nih. Jadi jangan pikir-pikir gampang, ternyata salah ya. Hati-hati kawan-kawan. Kemudian untuk isim maf'ul, lihat polanya maf'ulun. Kalau maf'ul berarti polanya wazannya maf'ulun, maktubun. Dan jangan berpikir soal itu gampang.
Orang bikin soal itu untuk melihat kemampuan Anda, bukan mempergampangkan Anda, tidak ya, tapi mana soal Anda, bagaimana Anda dalam menyikapi soal ya. Nah, ingat isi ma'rifah kemarin, domir ya, isi ma'rifah kemarin domir, kemudian isyarat, kemudian alamiah ya, domir, isyarat, kemudian alamiah. Fokus pian ada 5 sama isi ma'rifah ya. Kemudian ada juga alif lam, mausul, dan idhofat ya. Fokus di sini. Nah, kemudian jika ada mubtada yang sifatnya huwa maktubun, hadzal kitabu madrusun, zalikal kitabu matlubun, lihati pola muzakkar dan muannasnya. Jangan terkecoh. Lihat di sini, jika di sini muzakkar, di sini juga harus muzakkar. Jika di sini muzakkar, sini jangan hadzal kitabu madrusatun. Seperti contoh yang tadi ya, tadi itu salah ya, kenapa? Karena ujungnya muannas ya. Nah, maka jika kalimatnya seperti ini, maka tidak benar ya. Nah, tapi jika sifatnya ini muzakkar, di sini muzakkar, silakan Anda contreng benar. Atau umum saja, tempat ya. Maktabun tempat, maskanun tempat, madrasatun tempat. Jika di sini muzakkar ya muzakkar, jika sini muzakkar ya muzakkar, jika sini muannas ya muannas ya. Nah, jika di samping mubtada itu ada syibul jumlah, berarti bebas. Tidak peduli dia muzakkar atau muannas, bebas. Ini boleh ke sini, boleh juga ke sini, boleh juga ke sini, boleh juga ke sini, semuanya boleh ya. Karena sifatnya ada syibul jumlah, ada huruf jar ya. Baik. Perhatikan ini evaluasi kita. Kemudian untuk pertanyaan benar atau salah, saya tadi bilang apa? Nomor 2 tadi ya. Iya benar ya, nomor 2 ini. Tilkal mudarrisatu solihun. Di sini muannas, di sini muannas, di sini muzakkar. Berarti dia salah ya. Maaf, pertanyaannya jika Anda pilih salah, shad sahih, kha khata. Jika pertanyaan seperti ini, Anda jangan bikin seperti ini, dikira sahih. Padahal harusnya sahih itu seperti ini. Tapi kalau pertanyaannya shad dan kha, maka Anda harus jawab kha. Artinya salah, ha artinya khata ya. Itu nomor 2 tadi. Silakan Anda jawab, pilihnya benar 10, pilihnya salah ya salah saja. Cek jawaban Anda. Kemudian hadhil madrasatu al-kutubu, tadi saya bilang ya, al-kutubu fil maktabati. Nih, al-kutubu, buku-buku itu berada di perpustakaan. Benar atau salah? Ya benar. Karena di sini jamak muannas, jamak taksir ya. Benar atau enggak? Ya benar. Karena di jamak taksir, maka boleh aja bebas. Kenapa bebas, Pak? Karena di sini ada huruf pi. Nah, itu kan tadi ya. Ada peduli Anda mau benar atau salah, tapi kan Pak muannas ujungnya Pak. Ya benar, tapi kalau di sampingnya ada huruf jar, maka jadi bebas. Kalau bebas berarti apa? Ya terserah mau muzakkar atau muannas. Maka jawabannya adalah B, nomor 3. Silakan Anda benar, jika salah contreng salah ya. Nanti selesai Anda kirimkan nilai Anda. Kemudian untuk teks yang demikian ya, pertanyaannya adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Pertanyaannya masukkan isim fa'il atau isim maf'ul. Anda cek jawaban Anda kemarin. Nah, paling jebak soal ini adalah Anda diminta misal masukkan di sini isim fa'il. Berarti Anda harus cari isim fa'il. Misalnya hadhihi katibatun, karena dia muannas. Kalau di sini isim maf'ul, tilka maktubatun, itu ditulis ya. Maka Anda perhatikan apa? Nih, dia muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas. Jangan sampai salah ya. Hati-hati dalam evaluasi ini. Kemudian sering-sering mengingat ini, hafalkan jawaban Anda yang kemarin. Kemudian Anda coba hafalkan bagaimana bahasa Arabnya dari teks-teks demikian ya. Pasti ada nih, karena mungkin karena sifatnya mempelajari teks ya. Kemudian ini juga sama, biasanya PR-nya apa, soalnya gambarnya apa, kemudian disuruh mencari bahasa Arabnya apa. Misal saya lagi membaca nih pertanyaan ini ya. Pertanyaannya ini, A, alif,
qari'un, B qari'atun, C makruhun, D maktubun. Nah, ini kan mirip beratan jawabannya semuanya. Tapi pertanyaannya apa? Saya menulis atau membaca tuh sifatnya. Kita ambil fokus saja mungkin membaca. Maka sifatnya adalah qari'un. Kalau dia menulis menjadi apa? Katibun. Ya, jadi soal-soal ujian akhir nanti itu saya tidak tahu ya, karena belum dipadahi dari UPB bagaimana model soalnya, tapi yang jelas kurang lebih seperti yang saya share kemarin di grup, model-model seperti itu saja ya. Nah, kemudian ini ya, ini juga hati-hati jangan menjawab soal pilihan-pilihan yang esai. Biasanya esai ini nih ya, pilihannya apakah A, B, C, D, E, F. Di sini juga sama A, B, C, D, E, F. Anda akan memilih dengan pasangan yang tepat. Ingat, pasangan yang tepat itu adalah melihat pola. Kedua, terjemahannya. Kalau Anda sifat pola gampang, silakan. Yang kedua, terjemahannya apa? Sesuaikah ada dengan, jika di sini muzakkar, di sini harus ada muzakkar. Jika di sini muannas, muannas. Jika di sini dua, ya. Nah, yang paling sering juga dibahas adalah perubahan pertanyaan. Seperti yang saya bilang tadi, perubahan pertanyaan dari huwa yaqra'u menjadi anta, menjadi anta taqra'u, ana aqra'u, anti aqra'u, dan seterusnya ya. Juga Anda fokuskan belajar untuk besok hari. Hari ini fokus satu seharian Anda mengulang-ulang saja materi dalam bahasa Arab secara mandiri di rumah ya. Nah, bagian 2 sifatnya musanna juga Anda hafalkan. Teks-teks yang berhubungan dengan gambar, bukan hafalan tulisan saja, tapi untuk gambar. Misalnya ada gambar nih. Gambar apa nih ya? A, bertukol, B, bertukolani, C, dan seterusnya. Jadi yang Anda jawab adalah berdasarkan gambar. Ini apa? Jam. Ini apa? Piring, dan seterusnya ya. Anda hafal seterusnya semuanya. Baik. Kemudian hiwar. Nih hiwar. Jika pertanyaannya ada sobahul khair, nih Anda ingat sobahul khair, jawabannya apa? Anda harus menjawab dengan sobahun nur ya. Kalau pertanyaan misalnya apakah jawaban dari sobahul khair, maka Anda jawab dengan sobahun nur ya. Kemudian ada kalimat ilal liqa. Ini adalah ma'assalamah. Ini adalah artinya ya seperti itu, tidak bisa diapain ya. Jadi kalau mengatakan sabahul khair, jawabannya apa? Sabahun nur. Jika dia mengatakan ilal liqa, maka jawabannya apa? Ma'assalamah ya. Itu adalah greetings dalam bahasa Arab dan tidak bisa diutak-atik, atau itu sudah jadi kebiasaan bahasa Arab ya. Ingat, ini juga Anda perlu pahami pelan-pelan bahwa mubtada jika dia menyebutkan musanna maka harus musanna. At-talibani zahibani, al-qalamani jadidani, haqibatani jadidatani, at-talibatani zahibatani, at-talibatani bebas. Artinya ini bebas ya. Ini gampang. Pokoknya jika ada setelah di awal itu ada jar atau huruf zaraf, maka sifatnya bebas. Kalau yang lain perlu Anda hafalkan rumusnya. Kemudian benar atau salah, ini sudah Anda pahami, gampang saja. Ini juga Anda pilih mana yang tepat, mana yang benar, mana yang salah ya. Untuk pilihan yang bagian kedua. Lihat jawaban Anda kemarin. Juga sama ini. Lihat jawaban Anda, kemudian pelajari lagi semua soal dan jawaban yang kemarin kita kerjakan atau yang belum kita kerjakan yang sifatnya di buku. Anda ulang lagi, Anda ulang sampai benar-benar
maksimal dalam pembelajaran Anda, ya. Nah, ini saya bilang tadi, contoh soal ada gambar, kemudian Anda diminta apakah bahasa Arab dari gambar berikut ini. Akhirnya kan sulit kalau Anda tidak memahami sepenuhnya, ya. Nah, kemudian teks-teks Anda ulang-ulang. Ini juga pertanyaan berdasarkan soal, kemudian ini juga berdasarkan soal, berdasarkan teks ya maksudnya. Soal-soal ketiga Anda perlu hafal juga ini teks-teks dalam bahasa Arab. Kemudian tadi saya memberikan soal, mana tadi soalnya? Inna ahammiyatal masajid fil Islam, ya. Inna ahammiyatal masajid fil Islam. Anda cek jawaban Anda, tulisannya seperti ini. Tidak boleh ada yang beda, ya. Kalau baris bebas, tapi yang jelas hurufnya jangan salah, ya. Cek jawaban Anda. Inna ahammiyatal, pakai ya, masajid fil Islam. Silahkan Anda cek. Tidak boleh salah. Jika salah, ya salah saja. Meskipun satu kata, titiknya sebagainya, tidak. Inna ahammiyatal masajid. Kalau baris salah tidak apa, tapi yang penting hurufnya jangan salah. Inna ahammiyatal masajidi fil Islami. Nomor 4, ya. Kemudian terjemahannya. Nah, terjemahannya nomor 5. Cek jawaban Anda. Sesungguhnya ahamiyah apa kemarin? Penting ya, penting. Sesungguhnya suatu kebutuhan atau kepentingan boleh. Silakan sinonim dari ini Anda boleh cari yang mirip dengan maknanya benar, ya benarkan saja. Fil Islam, dalam Islam, ya. Artinya gini, betapa pentingnya masjid itu dalam Islam, ya. Silakan Anda cari bahasa yang mirip sinonimnya dengan ini, silakan benarkan. 10 jika salah keliru. Jika ini benar 10, jika salah dia keliru, ya. Nomor 6, silakan cek jawaban Anda, adalah harirun dan mahjurun. Mahjurun. Yang penting teks hurufnya benar, baris tidak masalah. Kalau jika salah, klik salah. Nomor, siswa itu rajin. Gampang banget nih. At-talibu, maaf, nasyitun. Udah. Mahasiswa itu rajin. At-talibu nasyitun. Silakan jawab. Jika benar 10, jika salah contoh yang salah. Baik. Untuk teks yang bagian 4, Anda fokus di bagian perubahan. Misal pertanyaannya salihun, apa jamak muzakkar salimnya? Salihun, falahun, falahani, falahuna, dan seterusnya, ya. Jika muannas, salihatun, salihatani, salihatun. Silakan Anda ulang-ulang. Kemudian jika dalam bentuk mubtada khabar, jika dia muzakkar, muzakkar. Jika dia jika dia muannas, muannas. Jika muzakkar, muzakkar. Tapi kalau nya sifatnya ada huruf jar, bebas. Kalau ini mengikut dia, ya. Silakan Anda pelajari itu. Kemudian ini juga sama, menentukan jam muzakkar. Hati-hati, jangan terkecoh, sabar saja untuk soal-soal seperti ini. Memang sangat mengecoh, tapi akan membuat Anda keterdoran kalau Anda menjawab cepat-cepat dan ternyata salah, ya. Ini juga sama. Pokoknya yang kita jawab kemarin, yang di buku latihan Anda, silakan ulang-ulang jawabannya apa, ya. Nah, ini tadi teksnya, inna ahamiyatal masajid fil Islam. Alhamdulillah banyak ada, ya mungkin belum dulu, ya salah, ya. Nah, nomor 8 tidak ada di materi, ya, tidak ada di buku maksudnya, ya. At-talibu mahirun, kalimat itu tadi, ya. At-talibu mahirun. Pertanyaan jamak muannas salimnya apa? Ya udah, ingat rumusnya apa? Atun kan? Udah, jawabannya apa? At-talibatu mahiratun. Ini tun. Kenapa ada alif lam? Silakan benar jika benar 10, jika salah contoh yang salah.
Kemudian 9 musanna muannas dari kalimat talaba talibun. Teksnya talaba talibun. Talaba talibun. Maaf salah ya. Talaba talibun. Jawabannya apa? Musanna muannas. Ini musanakan tapi bentuknya dua. Menjadi apa? Talabat talabat tolibatun. Menjadi tolibatani. Tani ini tetap, jangan berubah jadi huma. Kenapa? Rumusnya semalam, jika fiil plus fa'il atau jika fiil plus isim, dia tetap satu. Di sini boleh 1, 2, 3 ya kemarin ya. Kemudian soal yang ke-10, silakan jika benar 10, jika benar 10, jika salah contoh yang salah. Nomor 10 jamak muzakkar salim. Sama aja, ubah saja kalimatnya ya. Tolaba menjadi tetap, jangan dirubah kan olah kata. Tolibu menjadi tolibuna. Nah udah, simpel kan. Tapi kadang salahnya di sini. Kenapa? Karena dipikir tolabu juga, pada salah ya. Baik, ada 10 soal, silakan Anda tambahkan seluruhnya. Bidanya benar semua 100 ya. Kemudian kirim di WA nama dan nilai Anda di grup. Nama saya misalnya Hidayat Fikri, nilai sekian, gitu aja ya. Baik, kawan-kawan perlu Anda pelajari juga materi yang terakhir ya. Biasanya terakhir ini urgen dan biasanya banyak keluar ya. Malah di akhir ya. Seperti nyusun teks ini. Nyusun teks ya. Kemudian membuat gambar nih juga sama. Anda membuat karangan dari gambar teks, misalnya ana aqra'ul Quran. Gampang kan? Fil masjid. Udah, gitu aja. Ya. Al-muadzin misalnya yu'adzinu fil masjid. Al-imam yakhtubu fil masjid. Al-imam yusalli jama'atan. Al-auladu misalnya fil mutawaddi ya, atau ar-rajul yad'u ila Allah. Nah, itu juga sama ya. Kemudian ini kalimat maza taf'al fil madrasati ata'allama kutuban. Nah, jawabannya apa? Maza taf'al fil madrasati ata'allamu kutuban fil madrasati, gitu ya. Udah selesai evaluasi kita sekitar setengah jam. Materi Anda silahkan Anda kirim nantinya. Semoga fokus hari ini ya, belajar otodidak secara online, kita ulangannya dan belajar fokus materi yang kita pelajari hari ini dan sebelumnya sampai bab 3 selesai. Dan usahakan mengembangkan diri, jangan hanya terfokus dengan soal ada di dalam buku. Bikin sendiri soal, bikin jawaban sendiri, praktekkan sendiri. Karena bahasa Arab itu perlu praktek, nggak bisa teori saja ya. Semoga sukses UPB besok, ulangan besok atau ujian besok hari. Dan fokus karena ketentuan kelulusan Anda selain dari absen dan nilai lisan ini adalah ujian di besok hari ya. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberikan kemudahan dan berkah pada kita pengajian selama ini dan besok juga ujian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.